hingga kini masih ada pihak yang menganggap perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab besar pada terlepasnya emisi karbon yang akhirnya berdampak pada perubahan iklim. Lantas benarkah tudingan tersebut? Sejak tahun 2015, Uni Eropa telah menuding bahwa kebun sawit merupakan driver deforestasi dan peningkatan emisi karbon dioksida. Namun demikian, negara-negara maju tersebut, khususnya Uni Eropa, lupa bahwa 70% emisi karbon dunia berasal dari penggunaan energi fosil, bukan kehadiran kelapa sawit. Dikutip dari artaekonomi.co.id, laporan International Energy Agency (IEA) mencatat, setiap tahun, kontributor terbesar emisi karbon dunia yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, global warming, dan perubahan iklim, global climate change, berasal dari konsumsi energi fosil sebagai bahan bakar seperti diesel, solar, premium, batu bara, dan gas bumi. Dalam laporan PASPI Monitor dituliskan 5 negara terbesar top 5 sebagai kontributor emisi karbon dunia. Negara-negara yang paling rakus mengonsumsi energi fosil, yakni China, Amerika Serikat, Uni Eropa (EU 28), India, dan Rusia. Kontribusi EU 28 mencapai 10%. Sementara Indonesia hanya sekitar 1% terhadap emisi karbon dari konsumsi energi fosil dunia. Selanjutnya tudingan yang disampaikan oleh Uni Eropa bahwa perkebunan kelapa sawit penyebab emisi dunia, dibantah oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh tim dari IP University. Guru Besar Institut Pertanian Bogor IP, Supiandi Sabihan selaku yang memimpin penelitian menyebutkan bahwa hasil penelitian ini membantah anggapan Eropa dan Amerika bahwa emisi kelapa sawit di Indonesia mencapai 90 ton CO ekuivalen per hektare per tahun. Lebih lanjut disebutkan, emisi kelapa sawit hanya mencapai 20-25 ton CO2 ekuivalen per hektare per tahun. Menurut Supiandi, hasil penelitian pihak lain yang menyebutkan emisi kelapa sawit di Indonesia mencapai 95 ton CO2 ekuivalen per hektar dalam 1 tahun itu tidak realistis. Sebab, jumlah itu terlampau besar dan penelitian yang dilakukan pun tanpa data yang jelas. Metode penelitian yang mereka gunakan itu banyak asumsi dan hasilnya tidak realistis. Kalau penelitian kita memakai data dan melakukan pengukuran langsung di lapangan, walau satu titik yang kita teliti dapat mewakili 530 hektar lahan di perusahaan ini. Yang paling terpenting, alat yang kita gunakan lebih reasonable daripada penelitian orang lain tadi. Jelasnya, Supiandi menjelaskan, pada dasarnya terdapat 2 emisi kelapa sawit. Pertama dari akar dan kedua hilangnya karbon dari gambut. Jika kedua emisi itu digabungkan, maka jumlahnya akan sangat besar. Sebab, emisi dari akar kelapa sawit bisa mencapai sekitar 74%. Padahal yang net emissionsnya sangat kecil dan hanya mencapai 20-25 ton CO2 ekuivalen. Berdasarkan yang kami kutip dari BPDPKS News, Supiandi mengungkapkan, maka di sini dapat kita lihat, dari hasil yang kita teliti dengan yang diisukan tadi sangat signifikan bedanya. Saya rasa, penelitian orang lain menggabungkan kedua emisi tadi, tentu besar hasilnya dan mereka menyimpulkan perkebunan kelapa sawit sangat merusak lingkungan. Penelitian yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tersebut merupakan permintaan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan menyikapi kampanye negatif bahwa sawit menghasilkan emisi yang tinggi. Namun di lain hal yang perlu juga kita perhatikan bersama,
Mari kita dorong pemerintah agar bisa menstabilkan harga TBS kelapa sawit. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like channel ini agar selalu semangat untuk berbagi informasi.